menjelaskan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atau ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus kepada kita, bahwa segala upaya yang baik, kesungguhan dalam berbagai bentuk ketaatan menyebabkan kedekatan dan kebersamaan Allah secara khusus kepada pelaku kebaikan itu, tentunya kepada Allah, kepada kita. Sebaliknya adalah kala kita jauh, tidak beradab, tidak berakhlak, Allah pun semakin jauh dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang semoga dimuliakan Allah, disaksikan oleh sekian malaikat yang bersama kita pada malam hari ini, di mana setiap lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan, maka malaikat-malaikat akan berkumpul mengerumuni dan mendoakan. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini berada di antara doa-doa malaikat-malaikat yang hadir pada malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu pemaparan profil sekilas sekaligus pembukaan rumah Quran Tuhfatul Walidain yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Hasan Basri. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun as-sadiqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim, para tokoh yang mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirinul hadirat yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kesolehan yang kita lakukan, dan dengan karunia-Nya turunlah keberkahan dan berbagai kebaikan-kebaikan, dan dengan taufik dan bimbingannya terwujudlah berbagai impian dan cita-cita yang pada kesempatan ini masih berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, baik nikmat dunia, terlebih nikmat agung Allah masih memilih dan menetapkan kita insyaallah sebagai hambanya yang memegang keimanan. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah bagi kita semuanya yang punya kerinduan kuat untuk bertemu Allah, yang punya orientasi akhirat, dan yang senantiasa menata hidupnya dengan zikrullah. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tersampaikan kepada wanita-wanita suci, istri-istri beliau, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqamah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Allah masukkan dan tetapkan kita di dalamnya. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini di tempat yang cukup sempit ini, tapi mudah-mudahan mengundang keberkahan langit. Dan pertama kali barangkali kami di sini bersama bapak-bapak untuk menyampaikan dan mewujudkan cita-cita kami yang tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi sudah menjadi catatan kadar Allah, takdir Allah yang telah dicatat yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, bahwa pada malam ini
Allah catat kita bertemu di tempat yang cukup sederhana ini, tapi mudah-mudahan menjadi awal tempat mengundang tambahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di background ini kami tulis yaitu haflah iftitah dari Rumah Quran Tuhfatul Walidain, dan di bawahnya ada tulisan menata ikhtiar bumi, membuka pintu keajaiban langit. Ini menjadi satu kesimpulan dari sekian renungan, dari pengalaman dan cita-cita kami, serta sebuah keyakinan bahwa kita menjadi baik, kita menjadi tenang, kita berkah, kita selamat dunia dan akhirat ketika kita mau kembali kepada kitab Allah. Tentunya kembali, yang pertama adalah senang membacanya, memahaminya, menghafalnya, dan lebih daripada itu adalah mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hidup di zaman sekarang ini, mencita-citakan menjadi seorang hafid atau memiliki anak yang hafidhah, itu sebenarnya bukan satu hal yang langka lagi, karena munculnya hafidhah mungkin sudah sekian dan sekian setiap tahunnya, sudah cukup, dan bahkan di usia dini pun sudah mereka bisa menghafal Quran 30 juz. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, namun dengan demikian kita juga tidak boleh mengatakan bahwa semudah itu menghafal Quran. Kendati juga tidak boleh kita mengungkapkan sungguh menghafal Quran adalah bukan hal yang mudah. Keduanya tidak benar. Maknanya Bapak Ibu sekalian dari Yayasan Rumah Quran Tuhfatul Walidain ini, kami memberi moto ini, menata ikhtiar bumi, membuka pintu keajaiban langit. Kami jabarkan sedikit, mudah-mudahan jadi wawasan baru untuk kita, dan kemudian meyakinkan bahwa semuanya adalah bisa menjadi seorang hafid dan hafidhah. Baik apalagi yang masih muda pun, yang tua pun, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit, walaupun tidak menggampang-gampangkan. Persoalannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya runut sedikit. Pertama, bahwa Quran itu mukjizat Allah. Al-Quran itu mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal, mukjizat agung untuk Rasulullah. Dan itu mukjizat yang melebihi semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada rasul-rasul yang lain. Kalau pada rasul-rasul sebelumnya diberi turunkan suhuf, mukjizat kauniyah yang lain, itu sebatas rasul itu ada. Saat rasul itu sudah meninggal, wafat, selesailah mukjizat itu. Tapi untuk Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan dua mukjizat kauniyah dan mukjizat Qur'aniyah ini. Mukjizat kauniyah, Rasulullah bisa membelah bulan jadi dua, makanan yang sedikit bisa cukup, dan lain sebagainya. Tapi itu berakhir setelah Rasulullah juga wafat, seiring Rasulullah wafat. Tapi Quran menjadi mukjizat khalidah yang tidak akan pernah berakhir hingga dunia ini berakhir. Mukjizat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Al-Quranul Karim, mungkin kita sering pernah dapat ungkapan bahwa si fulan bisa menghafal Quran hanya 1 bulan, si fulan bisa hafal Quran hanya 3 bulan, dan sebagainya. Itu bukan hal yang aneh bagi kami. Bahkan 1 hari pun mungkin si fulan bisa menghafal 30 juz. Jamaah sekalian, kenapa demikian? Karena Al-Quran tidak memandang itu orang yang punya IQ yang cerdas ataupun tidak. Buktinya bahwa Quran ini
turun kepada Rasulullah pertama kali di Gua Hira. Di Gua Hira saat Rasulullah takannus, kemudian malaikat Jibril datang mendekap Rasul lalu memerintahkan, "Iqra ya Muhammad." Apa jawab Rasulullah? "Ma ana biqari'in." Aku tidak tahu baca tulis, aku tidak bisa baca. Jadi Rasulullah yang mau diajarkan Quran itu manusia yang tidak bisa baca. Diulang lagi, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in." Aku tidak bisa baca. Didekap lagi dan dibaca lagi, di "Iqra ya Muhammad." Baru Rasulullah menjawab, "Madza aqra?" Apa yang aku baca? Lalu ditalkin oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Lalu diikuti Rasulullah dan Quran langsung ada pada dadanya. Jamaah sekalian, begitu singkat Quran dimasukkan oleh Allah kepada manusia pilihan yang dikehendakinya. Bukan manusia yang cerdas, ungkapan Rasulullah sendiri, tapi manusia yang ummi tidak bisa baca tulis. Tetapi apa rahasianya? Kita ambil sebuah pelajaran di sini, bahwa ternyata Rasulullah adalah manusia yang sejak kecilnya saat dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah diambil, dibawa malaikat, kemudian dibedah dan dibersihkan seluruh sifat-sifat yang buruk padanya. Dan Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Quran mukjizat agung ini Allah akan berikan pada siapa saja yang dikehendaki, kala hatinya bersih untuk Allah, kala akhlaknya luar biasa. Nah, inilah yang menjadi satu pemikiran kami, sehingga kami mewujudkan di program di Kangian, ya, program ini, dan alhamdulillah tampil jadi anak-anak yang diberi kemudahan di Allah menghafal, kemudian dalam akhlak dan adab-adabnya menurut kami insyaallah yang menyejukkan kami. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga rumah Quran Tuhfatul Walidain yang bukan sebuah kebetulan Allah taruh di tempat ini, dan mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya dan bisa menjadi tempat putra-putri kita untuk menjadi ahlul Quran. Sekilas kami ingin baca. Yang pertama, moto kami adalah menata ikhtiar bumi, membuka pintu keajaiban langit. Pembahasan menata ikhtiar bumi, maknanya bahwa bagaimanapun juga kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, bersungguh-sungguh, karena tidak boleh kita seorang mukmin ya, hanya sekedar mungkin berpangku tangan, hanya berdoa saja, kemudian tawakal tanpa ikhtiar. Maka ikhtiar ini adalah menjadi satu kewajiban untuk menyampaikan kita pada cita-cita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, cita-cita mulia untuk menjadi hafid Al-Quran atau orang tua yang ingin mempunyai anak cucu yang qurrata a'yun, yang hafid Al-Quran, yang tentunya diinginkan akan bisa memberikan hadiah istimewa berupa mahkota kemuliaan di akhirat kelak, tidaklah serta-merta terwujud dengan doa dan pasrah tanpa ikhtiar ya, tanpa ikhtiar. Maka di pembahasan ikhtiar ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, kami di dalam persoalan ikhtiar ini, di tempat ini, dengan tempat yang cukup sederhana ini, akan melakukan beberapa hal sebagai ikhtiar. Yang pertama ya bidang sarana prasarana atau wasail madiyahnya. Ya, kita berusaha menyiapkan bi'ah thayyibah untuk menghafal, artinya lingkungan yang cukup baik untuk menghafal. Saya kira tempat ini walaupun dekat jalan tapi tidak terlalu bising ke jalan dan tertutup melihat jalan, artinya kalau anak-anak sudah masuk sini sudah tidak bisa lagi akses keluar hingga berakhir proses belajar mengajar dan menghafal. Kemudian sudah, kalau tidak keliru, ini sudah 2 tahunan kita garap, 2 tahunan. Terus bertanya-tanya banyak orang, kapan Ustaz, kapan? Nunggu sampai tempatnya bagus, rapi, bersih, sehingga anak-anak yang masuk sini sudah lihat bersih, tidak lagi lihat yang kotor-kotor.
Tidak lagi melihat kesibukan orang kerja-kerja. Karena kita akan sekali masuk adalah fokus dengan Quran. Anak-anak datang sudah lihat rapi, bersih. Sehingga ini menjadi kesan bahwa anak-anak nanti tidak takut untuk kotor. Takut, tetapi kalau sedang melihat semeraut, maka akan gampang mereka untuk berbuat yang semeraut pula. Ini sudah kami jalankan 6 tahun di program Tahfidzul Quran dan bahasa Arab di Kangian. Disiapkan tempat yang berbeda dengan yang lain, kemudian suasana sudah bersih, pelayanan baik, alhamdulillah ternyata mereka tampil baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tempat ini adalah bisa menjadi tempat yang mewakili untuk itu. Ya, kami kemarin 3 hari yang lalu kedatangan pengurus takmir dari Masjid Namirah Lamongan. Jadi pertama kali sudah dapat kunjungan sebelum pembukaan ini adalah rombongan dari Masjid Namirah, takmir Masjid Namirah Lamongan. Walaupun di sana beliau-beliau sering duduk pada karpet empuk dan wewangian Namirah yang ciri khasnya seperti Madinah, tapi beliau-beliau malah merasa nikmat berbaring-baring walaupun tanpa karpet kemarin di sini. Bapak Ibu sekalian, Allah mudah-mudahan menjadi awal motivasi untuk kami untuk mewujudkan nanti walaupun tidak berasrama tetapi bisa mewakili mengantarkan anak-anak untuk cinta Quran. Itu menyiapkan bi'ah thayyibah, lingkungan yang baik untuk ngafal. Yang pertama, lingkungan di lembaga Quran ini, di rumah Quran ini. Tadi suasana bagaimana bersih, kemudian nanti sarana yang lain, speaker suara murattal Quran pilihan yang sesuai dengan target-target yang kita akan berikan kepada anak-anak nanti. Dan kita siapkan muhafidh-muhafidhah, ustadz-ustadzah yang walaupun untuk tahun-tahun pertama ini mungkin kedua putra kami tidak bisa maksimal penuh di sini, tapi mereka saya bebani kewajiban untuk bertanggung jawab paling tidak 1 bulan sekali bergantian, 2 bulan berarti 2 bulan sekali bergantian. Tapi di sini sudah kita siapkan adalah muhafidhah walaupun tidak 30 juz, tapi insyaallah mewakili untuk tahap awal. Yang jelas kami siapkan muhafidh-muhafidhah yang pertama adalah ditata kebersihan hatinya, kemudian keikhlasannya. Maka kemarin ketika kami sampaikan kepada calon-calon pengajarnya di sini, yang pertama saya bilang di rumah Quran tidak ada gaji. Langsung terkejut mereka, langsung terbelalak. Wah, makan apa? Jadinya begitu. Kalau masih mikir makan, berarti tidak yakin bahwa Allah menjamin rizkinya. Nanti mungkin disampaikan sekilas oleh putra saya dalam poin keberkahan bersama Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan berbagai sarana yang nanti akan disiapkan di lembaga rumah Quran. Kemudian di rumah, karena di sini tidak berasrama, maka di rumah nanti juga kita akan beri fasilitas speaker itu sesuai dengan yang disiapkan di sini. Kemudian yang kedua adalah nanti ada belangko atau buku mutabaah murajaah harian di rumah. Nanti wali juga harus aktif. Lalu yang ketiga adalah teman bergaul. Mungkin di dalam kompleks ini nanti adalah dengan bimbingan para ustadzahnya dikelompokkan dengan anak-anak yang memang sudah sesuai dengan hafalan-hafalan yang dimilikinya. Dan di rumah diharapkan orang tua dan wali bisa membimbing juga dan mengawasinya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan waktu menghafal atau dirasah. Jadi menghafal di rumah Quran ini kita memang memilih waktu hanya jam 3:30 pada sholat asar sampai maksimal jam 8. Jadi sholat maghrib dan sholat isya di sini. Kita bimbing mereka juga sholat dan sholatnya, taharahnya ya, seiring dengan mereka menghafal kitab Allah ini. Dan di rumah juga diharapkan Bapak Ibu juga bisa membimbingnya. Waktunya diharapkan jam 4.30, jadi artinya pagi pada subuh sampai jam 5.30, 1 jam paling tidak, diharap bisa membimbing juga untuk memurajaah hafalannya. Ya.
Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah menyiapkan hadiah-hadiah buat santri. Nanti hadiah-hadiahnya yang berprestasi sudah kita ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ya tidak boleh di lembaga itu ada sanksi fisik atau sanksi-sanksi yang memberatkan. Tetapi sanksinya adalah berupa hadiah sebenarnya. Ya, berupa hadiah, karena hadiah ini menurut metode tabarak yang kami pelajari adalah sangat cepat memotivasi anak untuk menghafal. Jadi kami telah membaca juga buku tabarak itu bagaimana bapak ibu tabarak dan dua saudaranya itu bisa hafal Quran pada usia 4 tahunan rata-rata. Ya kita walaupun tidak 4 tahunan karena menerima usia SD kelas 3 sampai kelas 6 atau SMP usia SMP tapi khusus putri. Ya. Bapak Ibu sekalian, Allah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana terbangun sebuah kebersamaan antara guru, santri dan orang tua. Sama dalam niat, yaitu mencari keridhaan Allah. Ini yang harus ditata sama-sama, karena seorang guru, kemudian orang tua dan anak itu sendiri, ini yang utama yang akan menentukan. Kemudian yang kedua, sama dalam satu tujuan dan cita-cita, yaitu menggapai pahala jariah, memakai mahkota kemuliaan kelak di akhirat. Guru dan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian Allah, kami sering menyampaikan pada anak-anak kami bahwa yang kami harapkan kalau ananda semuanya, kalau para santri itu semuanya menjadi anak yang soleh soleha, hafid hafidoh, maka paling tidak walau bikin kesal dalam kehidupan sehari-hari bersama kami misalnya, tapi paling tidak nanti di yaumil qiyamah tangan-tangan mereka bisa menjamah kami menarik ke surga. Itulah bingkisan istimewa yang tidak ada nilainya kalau diukur dengan dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kebersamaan dalam doa amaliyah dan amaliyah demi lahirnya putra dan putri hafid hafidoh yang soleh solehah. Lalu yang kedua di bidang material, di bidang materi atau maliyah. Yang pertama adalah kita Rumah Quran menyiapkan dan mengembangkan aspek kesejahteraan barokah. Ini sering Bapak Ibu, beberapa 2 hari kami sudah banyak yang mendaftar, kemudian bertanya tentang keuangan. Administrasinya kami tidak menjawab karena kami berusaha untuk keuangan ini tidak menjadi beban, tetapi nanti menjadi amal, bukan jadi beban, jadi amal. Bagaimana maksudnya? Ya kami tidak membebankan kepada santri atau wali santri syahriah wajib. Jadi harus sekian masuknya, harus sekian bayarannya, nanti tidak. Tetapi nanti berwujud infak atau sedekah yang mungkin kita siapkan di kota infak di rumah wali-wali santri yang sebagai penyaluran zakat, infak dan sedekah jariahnya dengan satu niatan. Jadi kalau mau menaruh uang ke kota infak itu, maka diwajibkan kepada orang tuanya untuk selalu berdoa. Jadi mau masukkan berapapun ke situ, selalu berdoa untuk anaknya agar diberi kemudahan, kekuatan, keberkahan dalam menghafal dan mengamalkan Quran. Jadi setiap kali masukkan bagaimana selalu berdoa. Ya. Nanti insya Allah kami jelaskan di sini dalam bab doa khusus ini. Jadi bagaimana berdoa? Bapak Ibu sekalian Allah, kalau ikhtiar itu mungkin persentasenya adalah 10%, tapi doa ini adalah 90%. Ya, kalau kita presentasikan adalah bahwa doa ini 90%. Ya. Kalau kita muhasabah atau introspeksi, banyak orang tua yang lalai ternyata dengan mendoakan putra-putrinya. Apalagi mendoakan khusus agar anakku menjadi seorang hafid, hafidoh dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi kami tidak membebani yang bentuk transaksi keuangan,
tetapi paling tidak adalah dalam urusan syahriahnya nanti adalah infak mereka di rumah mereka dengan keikhlasan mereka sambil iringan doa untuk putranya. Doa agar bagaimana putranya diberi kemudahan, keberkahan dalam menghafal dan mengamalkan Quran. Juga mungkin selipkan doa keberkahan untuk rumah Quran dan doa untuk segala hal yang berkaitan tentang rumah Quran itu. Itu nanti bentuknya seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berbicara tentang sedekah ini ya, kami tidak perlu banyak di sini menjelaskan tentang fadilahnya. Yang jelas dengan sedekah itu Allah akan memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa. Dan dalam kesimpulan satu hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lah. Apabila seorang telah mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Kesimpulan dari hadis ini bahwa harta yang kita keluarkan dalam proses pendidikan dan menuntut ilmu anak-anaknya merupakan bagian dari sedekah jariyah itu. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa keterpaksaan, karena itu menjadikan sedekah jariyah ya, sesuai dengan nisab dan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana pula halnya dianjurkan untuk senantiasa berdoa setiap kali hendak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu, tentunya sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Kalau untuk anak-anak kita, ya Allah, dengan sedekah yang kami keluarkan ini, jadikanlah anak kami anak yang soleh, anak yang hafid dan berakhlak Quran, dan anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang selalu mendoakan kami, ya Allah, misalnya seperti itu, dan doa-doa yang lain yang terkait dengan itu. Jamaah sekalian Allah, maka sedekah dengan berbagai fadilahnya menjadi peluang besar untuk membuka pintu-pintu keberkahan dan keajaiban dari langit, yang kapan saja jika Allah menghendaki cukup berfirman, jadilah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kalau sudah keberkahan sedekah naik ke langit, Allah menghendaki mungkin anak doa-doanya dimakbul setiap kali masukkan infak, mungkin hafallah kamu, maka akan hafal. Jadi sangat mungkin tidak menunggu 1 tahun, 2 tahun, tapi sangat mungkin Allah kasih, kalau Allah menghendaki bisa hanya sekedar sehari 30 juz, tapi masih belum ada. Hanya mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga adalah bidang akhlak dan adab dan kesopanan sebagai upaya kami untuk bagaimana anak-anak itu nanti diberi keberkahan dan kemudahan menghafal Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menjadi seorang yang faham terhadap din, alim terhadap agama ini, dan hafidul Quran, bersandar pada 2 faktor atau sebab yang sangat mendasar. Kami kaji dalam sebuah kitab yang berjilid 14 jilid, luar biasa beliau menulis ini, yang hari ini banyak dilupakan. Yang pertama adalah sababun wahbiyun. Ilmu itu diberikan oleh Allah dengan sebab wahbiyun, artinya tiba-tiba Allah kasih ilmu itu ya, anugerah otomatis dari Allah bagi siapa yang dikehendakinya ya, lima yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah mudahkan baginya jalan mendapatkan ilmu. Allah lapangkan dadanya untuk bisa memahami dan menyerap ilmu itu, lalu memberikan manfaat dengan ilmunya. Maka dalam sebuah hadis, may yuridillahu yufaqihu fiddin wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fakihkan, pahamkan terhadap din ini. Dan sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, hanya pembagi. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Kalau Allah memberi kapan saja. Nah ini makanya kami akan betul-betul pembinaannya nanti adalah berusaha untuk adab ini yang utama, adab. Ini sababun wahbiyun, ilmu yang secara tiba-tiba. Mungkin kita sering kenal ilmu laduni, ada ilmu laduni. Ya. Kemudian yang kedua sabab kasbiyun, jadi sebab ilmu datang karena susah payahnya seseorang. Ya, maka di sini perlu belajar, perlu proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, dari sebab-sebab ini, ya, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal ini.
Dan dalam ayat-ayat itu menginginkan menjelaskan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atau ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus kepada kita. Bahwa segala upaya yang baik, kesungguhan dalam berbagai bentuk ketaatan menyebabkan kedekatan dan kebersamaan Allah secara khusus kepada pelaku kebaikan itu, tentunya kepada Allah, kepada kita. Sebaliknya adalah kala kita jauh, tidak beradab, tidak berakhlak, Allah pun semakin jauh dari kita. Bapak Ibu sekalian Allah, sehingga dari bab adab dan akhlak ini kita akan utamakan, ya. Karena dengan adab-adab inilah nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, sebagaimana para salaf telah mendahulunya memberikan contoh dengan adab-adab dan akhlak-akhlaknya kepada Allah, kepada kalam Allah, kepada gurunya dan sebagainya. Ya, termasuk mau menghafal Quran tapi tidak punya adab kepada mushaf Quran. Ya, sebagaimana dalam kitab yang ditulis oleh Adabu Hamalatil Quran, ya, di sana dijelaskan bahwa seperti kita tidak boleh menelunjurkan kaki ke mushaf, tidak boleh kita meletakkan mushaf di sembarang tempat, tidak boleh kita menaruh sesuatu di atas mushaf. Ini adab-adab yang banyak dilupakan. Ya, kadang kita naruh mushaf karena mushaf itu adalah sudah cetakan, ya, cetakan dan kertas-kertas biasa yang kita pegang, sehingga kita tidak punya adab dan menganggap itu adalah kertas biasa. Bapak Ibu sekalian Allah, ya, memang kertasnya adalah kertas biasa, tetapi kalam, ayat demi ayat yang di dalam kertas itu adalah kalam Allah. Dan nanti pada hari kiamat adalah Allah cabut kalam itu, sehingga kertas-kertas mushaf itu hanya berupa kertas-kertas putih yang tidak bertuliskan. Nanti akan diangkat oleh Allah. Nah, ini kita akan pahamkan betul kepada anak, sehingga dia betul-betul merasa sayang dan beradab pada mushafnya. Semakin merasa beradab, insya Allah yang diadabi itu semakin dekat kepadanya. Sebagaimana kalau bapak mempunyai anak beradab sama bapaknya, sama orang tuanya, saya yakin semakin sayanglah orang tuanya kepadanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, begitu terkait dengan persoalan adab. Kemudian doa, yang terakhirlah doa, ya, di mana doa adalah upaya untuk mengetuk pintu keajaiban langit. Di sini nanti banyak kita ajarkan doa-doa, orang tua untuk anaknya, kemudian anak untuk orang tuanya, kemudian anak santri untuk gurunya, dan doa-doa bagaimana dimudahkan ya Allah di dalam menghafal. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu sekilas dari profil Rumah Quran Tuhfatul Walidain yang bisa saya sampaikan. Tentang pembelajaran insya Allah sudah kami rangkum juga di sini, bahwa dari program kelas 3, 4, 5, 6 SD itu kita harapkan tidak terlalu muluk-muluk, kalau ada lebih itu adalah keutamaan dan keajaiban, yaitu hanya sekedar kita punya target mudah-mudahan anak-anak itu bisa lulus SD itu adalah 10 juz minimal. Ya, saya kira 10 juz ini sudah luar biasa, karena persoalannya tidak pada berjumlah juznya, tapi pada rasa kebersamaannya dengan Quran. Itulah sebabnya, itulah sebenarnya yang menyebabkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terakhir kami ingin sampaikan sebuah kisah saja, riwayat ini barangkali kita menjadi satu renungan keajaiban Quran itu, bahwa yang tua pun adalah kalau sudah mendapatkan keajaiban dan doanya dimakbul, insya Allah begitu singkat juga bisa menghafal Quran. Itu diceritakan bahwa ada seorang nenek usianya di atas 60 tahunan ke atas. Suatu waktu beliau ini tidak bisa baca Quran, apalagi hafal Quran. Lalu beliau mendengarkan sebuah tausiah dari seorang ustadzah. Tausiahnya menceritakan tentang syafaat-syafaat Quran setelah wafat, setelah kematiannya di dunia dan
setelah kematiannya di akhirat. Kemudian mendengar syafaat-syafaat itu, sang nenek ini menangis. Bagaimana dengan saya, tak bisa baca Quran, awal lagi hafal Quran, mana mungkin saya bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu. Sehingga sang nenek memberanikan diri menghadap ustadzah ini, lalu menyampaikan, wah ustadzah, mungkinkah saya bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu, sementara saya tidak bisa membaca Quran, tidak bisa menghafal Quran. Sangat mungkin, kata ustadzah memberikan motivasi. Lalu diberilah kaset murattal, suruh dengarkan itu, suruh baca, suruh dengarkan. Lalu apa yang dilakukan ini? Dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar beliau, yaitu menyampaikan kepada seluruh anak dan cucu-cucunya, wahai anak-anakku dan cucu-cucuku, mulai hari ini aku hanya beri waktu kamu kunjungan kepadaku 2 hari. 5 hari hanya untukku dan Quran. Jadi 5 hari betul-betul fokus untuk mendengarkan Quran. Kemudian setiap waktu selalu berdoa, ya Allah, jangan wafatkan hambamu ini sebelum Quran ada di dada hamba. Terus, subhanallah, tidak sampai mungkin 6 bulan nenek ini sudah menyetor hafalannya mungkin di hadapan ustadzah 30 juz. Ustadzah pun terharu, sehingga sang ustadzah meminta nenek, wahai nenek, kami harapkan nenek bisa memberi tausiah, motivasi kepada ummahat-ummahat dan akhwat yang lain dengan untuk menghafal Quran ini. Sang nenek mengatakan, wahai ustadzah, cukuplah, Allah, saya dan ustadzah yang tahu ini. Tapi kalau nenek bisa nyampaikan motivasi itu dan sekian orang bisa seperti nenek akan mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Sehingga sang nenek menyanggupinya. Tatkala hari di mana para akhwat, para ummahat itu sudah siap mendengarkan tausiah itu, sang nenek dipanggil yang hadap anaknya. Lalu mengatakan, wahai ustadzah, nenekku tidak bisa hadir. Berapa hari kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul niatnya hanya ingin Allah saja yang tahu dirinya dan ustadzah tadi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini bahwa sangat mungkin sekali dengan ikhtiar kita dan doa yang tulus kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mukjizat ini bagi siapa yang dikehendakinya. Hanya kita ingin merentas jalan untuk masuk kepada lima yasha, kepada orang yang dikehendaki Allah itu. Bapak Ibu sekalian Allah, mungkin itu sekilas profil yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah sudah 2 hari kami membuka pendaftaran ini secara online. Nanti Bapak Ibu bisa, yang punya putra atau putri usia SD kelas 3 sampai kelas 6 atau SMP, usia SMP tapi khusus putri, ya, khusus putri bisa didaftarkan kepada kami. Itu pun kami masih terbatas, paling 20 maksimal. Ya, kami tidak bisa walaupun lebih, tetap 20. Kami tidak ingin banyak tapi kewalahan. Jadi kami cukup dengan tenaga yang mungkin disiapkan, dan kami merasa dengan 20 insya Allah cukup dengan yang kami siapkan ini. Ya, lebih daripada itu kami masih belum menerima, maka nanti insya Allah kita seleksi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kira demikian, tidak terlalu panjang lebar kami menyampaikan, dan sekaligus kami meminta doa dan ridho dan restu dari Bapak Ibu sekalian bahwa pada malam hari ini tanggal 4 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1441 Hijriah, kami resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim membuka rumah Quran Tuhfatul Walidain, dan mudah-mudahan ini menjadi tempat anak-anak kita menghafal Quran, cinta Quran, berakhlak Quran, untuk memberikan tuhfah, hadiah dan bingkisan istimewa liwalidain untuk kedua orang tuanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian,
yang semoga dimuliakan Allah, acara selanjutnya sekilas keberkahan bersama Al-Quran yang akan disampaikan oleh pimpinan Rumah Quran Tuhfatul Walidain. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Ihsan Arif Al-Fudaili Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. أما بعد، jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya hanya akan menyampaikan beberapa sekilas ya, tentang keberkahan Al-Quran. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Abi sendiri dengan gamblang tentang beberapa fadilah-fadilah keutamaan menghafal Quran dan juga sekilas profil tentang Rumah Al-Quran Tuhfatul Walidain. Tentunya saya di sini tadi disebutkan oleh Pak Sahlan sebagai pimpinan, walaupun pimpinan terbang Pak ya, dari Jogja ya. 2 bulan sekali kalau bisa insya Allah saya akan ke sini. Tentunya sebelumnya saya akan memulai tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, berbagai nikmat ya. Ratusan nikmat, ribuan nikmat, bahkan jutaan nikmat. Dan di antara semua nikmat itu tentunya ada nikmat yang dimana diberikan khusus kepada kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirah illa man yuhibbu." Beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada ila man yuhibbu, kepada kita sebagai seorang muslim yang Allah cintai, wa man la yuhibbu, dan juga orang yang tidak Allah cintai, non muslim. Wa la yu'ti al-akhirah illa man yuhibbu. Akan tetapi Allah memberikan nikmat akhirat kecuali ya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat akhirat hanya kepada yang Allah cintai. May yuhibbu. Di antara nikmat akhirat yang sekarang kita nikmati, yang kita lalui, yaitu nikmatul iman. Dan di antara nikmat ini adalah nikmatul Quran. Al-Quran itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin hari ini kita tidak pernah merasakan. Al-Quran. Kalau saya sendiri, saya cerita Pak ya, saya cerita. Ya, kalau membaca Al-Quran, ya, Masya Allah ketika sudah menghafal itu, ya, proses menghafal Al-Quran, ya, begitu nikmatnya. Ya. Makanya saya sendiri Pak, ketika saya sendiri menyampaikan kepada teman-teman kami di Jawa, di Solo, dan juga murid-murid kami yang ada di sana, ya, saya bilang ya, ketika kita menghafal Al-Quran dan merasa kesusahan, ya, memang Al-Quran tadi sudah Abi bilang bahwa saya memang tidak sulit dan tidak mudah, tentunya seperti itu. Jadi, ya, ketika kita merasa susah, ya, ketika kita merasa sangat-sangat sulit ketika menghafal Quran, seharusnya kita ini senang. Ada beberapa ya dulu murid saya sendiri di Surabaya
Ya, saya bilang kalau kamu ngafal Quran itu susah, seharusnya kamu senang. Kenapa senang? Karena dengan banyak mengulang, semakin susah, semakin banyak pahala yang kita dapat. Semakin pahala yang kita dapatkan banyak, ya. Numpuk, nabung pahala, ya. Karena apa? Allah sendiri mengatakan manja bil hasanah falahu asyru amsalha. Sama dengan Al-Quran yang kita baca, satu huruf Al-Quran Allah balas 10 pahala. Bahkan Allah lipat gandakan. Bahkan Allah mengatakan seluruh amalan seorang muslim itu ada kadar pahalanya, kecuali orang yang membaca Al-Quran dan berpuasa. Maka ketika kita, ya mungkin tentunya anak-anak kita nanti, anak-anak panjenengan semua yang akan menghafal Quran, termasuk mungkin kita yang sekarang ingin menghafal Al-Quran, jika merasa kesusahan, justru kita senang. Ya, kenapa ya Allah? Alhamdulillah susah ngafalnya ya Allah. Alhamdulillah nggak hafal-hafal ya Allah. Alhamdulillah ya, berjam-jam baru hafal ya Allah. Ya, justru kita senang. Kenapa? Karena pahala, ya numpuk, nabung pahala tentunya. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu banyak dengan kita menghafal Al-Quran. Dan tentunya dalam hadis-hadis yang dijelaskan, ya, dalam hadis-hadis keutamaan Al-Quran itu tidak dijelaskan menghafal. Beberapa hadis tidak menjelaskan menghafal. Hanya ada satu hadis yang mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya. Beberapa hadis yang lainnya tidak menyebutkan menghafal, akan tetapi membaca. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan khusus, keutamaan khusus untuk mereka yang hafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih komandan perang yang terbanyak hafalannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sedihnya ketika 60 sahabat penghafal Quran dibunuh oleh kaum musyrikin, sehingga beliau tidak pernah berhenti membaca qunut nazilah untuk kehancuran kaum musyrikin yang membunuh penghafal Al-Quran tersebut. Maka tentunya bagi kita yang sekarang ingin, ya, menyekolahkan anak-anak kita, ya, mendidik anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, tentunya yang pertama yang perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak itu keikhlasan, ya. Bagaimana mereka menghafal Al-Quran itu bukan paksaan, ya. Karena ada beberapa teman-teman kami yang mereka masuk ke ma'had, masuk ke pesantren menghafal Quran karena dipaksa. Ya, dipaksa sama orang tuanya. Ada beberapa ketika kami masuk ke ma'had pesantren di ma'had di Karanganyar ketika itu, di antara 300 pendaftar, Pak, ya, yang diterima cuma 40 santri. Dan itu santri yang terbaik dari Al-Qur'annya, terbaik matematikanya, terbaik semuanya. Ya. Ternyata di antara 40 santri yang diterima itu, saya cerita sedikit Pak tentang kami ketika masuk ke ma'had. Ya. Di antara 40 santri itu ternyata ada yang tidak niat sama sekali untuk menghafal Quran, sama sekali. Jadi karena paksaan orang tuanya, akhirnya mereka menghafal. Dan saya melihat sendiri ketika mereka menghafal Quran sangat kesulitan. Tentunya dari nol mereka menghafal Al-Quran. Akhirnya mereka bisa hafal, ya, dengan target-target yang ada di pondok pesantren sampai selesai Al-Quran selama 3 tahun sampai 4 tahun. Setelah selesai, ya, ketika mereka, ya, sudah lulus, ya, dan sudah hafal Al-Quran, kemudian mereka masuk ke universitas mengambil jurusan ini, ya, kami kembali, ya, reuni, ketemu, ya, kita saling tanya tentang hafalan kita masing-masing. Gimana kondisi hafalanmu? Ada teman kami yang mereka ketika sebelum lulus di wisuda bisa menyetorkan Al-Quran di hadapan ustadznya dari pagi sampai malam, Pak. 30 juz di depan ustadz. Bahkan salah cuma 5, 30 juz. Tapi ternyata setelah 3 tahun, 4 tahun mereka yang meninggalkan pesantren, meninggalkan, ya, lingkungan, ya, pesantren menghafal Al-Quran, setengah dari hafalannya sudah hilang. Setengah dari hafalannya sudah lupa. 15 juz
masih ada 15 juz sudah gelap, sudah lupa. Maka tentu penjagaan Al-Quran ini sangat-sangat ya harus benar-benar dijaga, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hafalan Al-Quran ini lebih cepat hilangnya, lebih cepat lupanya dibandingkan ya ikatan unta, ya, saking cepatnya. Ya, kalau mungkin yang sudah umur di atas 40 Pak ya, 50 ke atas ya. Di sini sudah banyak, ada Pak Sabina, ada Pak Munir, Masya Allah. Ya mungkin kalau kita mungkin menghafal ya umur-umur di atas itu ya jauh lebih susah mungkin Pak ya. Seperti yang dikatakan ya satu perkataan mahfuzat, al-hifdzu fi sighar kan naqshi 'alal hajar, menghafal di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, gak bakal hilang-hilang Pak ya, gak mungkin hilang-hilang. Tapi menghafal al-hifdzu fil kibar dan naqshi 'alal ma' ya, menghafal ketika sudah tua seperti menulis di atas air Pak, baru ditulis, baru dihafal, 1 jam kemudian mikirin keluarga, mikirin ini udah lupa lagi Pak ya. Jadi memang berbeda ketika kita menghafal di usia dini dengan ya, jadi semakin umur kita nambah ya, nambah umur kita, semakin susah kita menghafal Pak. Makanya saya sendiri merasakan, saya sendiri ketika saya menghafal di usia SD dulu di Kangian ya, dengan ketika menghafal di Ma'had di Al-Muhibbin itu berbeda. Saya merasakan. Kemudian menghafal di Al-Muhibbin ya, di SMP di Kangian itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika kami ke Ma'had di SMA di Jawa. Semakin bertambah umur semakin susah. Walaupun memang menghafal itu tidak ada batas umur ya, dari usia balita, dewasa, bahkan lanjut usia. Seperti kisah tadi Pak ya, usia yang sudah senja bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada ibu-ibu rumah tangga punya anak 10 bisa hafal Quran dalam waktu 1 bulan. Masya Allah. Ya punya anak 10, ngurus keluarga, ya bisa hafal Al-Quran dalam waktu sebulan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian juga selanjutnya tentunya akan kita terapkan beberapa tips-tips ini di rumah Quran. Mungkin nanti tentunya saya akan langsung memberikan tips ini kepada khususnya kepada pengajar-pengajar nanti di rumah Quran Tuhfatul Walidain. Ya. Kemudian yang perlu ditanamkan kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran juga, bagaimana mereka bisa memahami keutamaan menghafal Quran. Ya. Ketika beberapa tahun yang lalu saya berkunjung satu tempatnya, ada ibu-ibu yang tanya. Tentunya ini ketika saya diundang ke Jepang ya, ada ibu-ibu yang tentunya di sana sangat minim yang namanya asatidzah, termasuk juga guru-guru yang bisa membimbing menghafal atau mempelajari Al-Quran ya. Tanya ya, saya mau tanya anak saya kami suruh untuk menghafal Al-Quran ya. Kami ajak untuk menghafal Quran ya, tapi ternyata ketika kami suruh untuk menghafal Quran, jawaban anak saya pertama kali yang dia tanyakan, Bu, kalau aku hafal Quran ya, aku dapat gaji berapa Bu ya. Itu yang pertama ditanyakan sama anaknya. Kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana jawaban saya? Karena ibu itu ketika itu tidak sama sekali tahu tentang fadilah, keutamaan menghafal atau membaca Al-Quran. Akhirnya kami tuliskan ya hadis-hadis keutamaan menghafal Quran. Kami tulis semuanya, menghafal Quran memberikan mahkota, menghafal Quran memberikan syafaat dan semuanya. Kami tulis dan kami berikan dan mereka paham. Akhirnya sampai sekarang anak ini menghafal Quran dari 2018 ketika kami ke sana, sekarang sudah hafal 25 juz. Masya Allah. Ya, karena faham dengan keutamaan dan fadilah menghafal Al-Quran. Ya, tentunya perlu mungkin ya nanti di sini ya, ada tulisan menghafal Quran keutamaannya apa ya, bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya ya, yang perlu mungkin tips ini ya adalah bagaimana ketika menghafal ini bisa banyak mengulang ya. Jadi mungkin kita didik nanti anak-anak kita di sini di Tuhfatul Walidain ini bagaimana mereka bisa menghafal itu ya, 1 ayat itu baru lancar, baru boleh nambah. Jadi 1 ayat dilancarkan terlebih dahulu ya, sampai benar-benar mutqin, diulang-ulang baru menambah ayat selanjutnya. Ini termasuk tips buat kita juga yang sekarang mungkin ingin menghafal ya, maka jadikan yang namanya
tikrar atau mengulang ini inti dari metode menghafal. Karena dari semua metode menghafal Al-Quran pasti intinya mengulang, ya. Satu ayat diulang minimal 10 kali. Diulang, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Minim-minimnya 3 kali diulang. Baru nambah ayat selanjutnya. Karena beberapa banyak sekarang ma'had yang modelnya ketika setoran hafalan, ya. Misalnya banyak halaman ini sekarang menghafal Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih sampai bawah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Satu halaman sudah hafal. Kemudian besok nambah halaman kedua, innal ladzina kafaru sawa. Setoran halaman kedua, ya. Halaman yang pertama ditinggalkan, ya. Sudah nyampe halaman kelima, ya. Halaman pertama sampai keempat ditinggalkan, ya. Apalagi beberapa pesantren sekarang sudah banyak mentargetkan hafalannya. 6 bulan harus 5 juz, 1 tahun harus 10 juz. Akhirnya mereka mikirnya hanya target tanpa menghafal dengan baik, ya. Ketika mereka sudah hafal 1 juz, mereka tidak mengulang, tapi langsung nambah ke juz kedua. Akhirnya lupa 1 juz. Sudah nambah juz ketiga, juz 1, 2 lupa. Banyak yang seperti itu sekarang. Juz 4 sudah hafal, 1, 2, 3 lupa. Akhirnya menghafal Al-Quran, ya, plus juga lupa, ya. Maka bagaimana ketika kita menghafal nanti di sini, kita didik anak-anak kita untuk bisa murojaah. Makanya sebenarnya, ya, menghafal Al-Quran itu yang paling baik. Beberapa musyrik sekarang, ya, memakai metode ini, ya. Memang ketika kami bertanya pada ustadz kami, yang paling baik itu bagaimana kita bisa kuat duduk menyimak murid kita, mengajari murid kita berjam-jam. Makanya beberapa musyrik para ustadz di sana ada yang menerapkan ini dan kuat sekali. Dari pagi jam 6 sampai jam 9 menyimak 10 santrinya. Dan mereka yang sudah hafal juz 5 setorannya dari awal lagi, juz 1. Jadi sekali setoran 5 juz. Sudah juz 6 dari juz 1 lagi. Nah itu Masya Allah, penjagaannya sangat-sangat baik, ya. Karena apa? Kenapa kita harus menjaga Al-Quran dengan baik? Karena Rasulullah SAW bersabda, saya tidak pernah melihat dosa yang lebih besar daripada mereka-mereka yang hafal Quran kemudian mereka melupakannya. Jadi hafal dilupakannya. Kemudian selanjutnya waktu. Dalam menghafal Al-Quran ini perlu waktu yang terbaik. Kapan itu? Dan diberikan tips oleh guru kami, waktu yang paling baik menghafal Quran itu adalah sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, dan 3 jam setelah subuh. Ini waktu yang terbaik. Kenapa? Jarang-jarang kita bangun tidur 2 jam sebelum subuh. Biasanya paling cepat jam 3. Jadi waktu yang paling baik itu pagi. Ya, kalau sekarang mungkin di rumah Quran Tuhfatul Walidain, insya Allah setelah asar sampai isya, waktu menghafal, waktu setorannya. Maka perlu di rumahnya, ya, mereka menghafal sendiri atau sebelum pulang isya itu nanti ditalkin oleh ustazahnya, pulang mereka menghafal paginya, sorenya setoran di sini. Dan itu saya sendiri menerapkan ketika saya mengajari anak-anak yang usia SMP sekarang. Sampai sekarang saya masih mengajar online, ya. Dan mereka saya talqin, ya, saya talqin 2 ayat, besok dihafalnya pagi gitu, dihafal. Dan Masya Allah hasilnya jauh lebih lancar, lebih mutqin, ya. Jadi waktu sangat penting, Pak. Jadi jam 3 pagi dan maksimal jam 7 pagi. Kenapa maksimal jam 7 pagi? Rata-rata setelah jam 7 biasanya sudah sekolah, kerja, ya, atau masuk SD, SMP gitu, sudah masuk, ya. Kemudian selanjutnya termasuk tips menghafal Quran nanti juga akan kita terapkan di sini, memakai 1 mushaf, 1 Al-Quran, dan jangan pernah mengganti-ganti sampai selesai targetnya. Dan Quran yang standar yang pernah kami tanyakan kepada guru kami itu minimal besarnya 1 tangan kita, Pak, ya. Jangan sampai lebih kecil. Dan tentunya standar Rasul Utsmani cetakan Madinah, ya. Jadi jangan coba-coba kalau kita menghafal pakai Quran Indonesia.
Qurannya kan ya deket-deket recet-recet kan kalau saya ngomong. Jadi coba kita pakai dengan istiqomah satu mushaf Al-Quran dan jangan mengganti-ganti sampai akhir. Biasanya kalau kami dulu menghafal, kalau beli Quran baru, mushaf baru itu berbekas, ya. Kalau sudah hafal 15 juz setengahnya sudah hitam namanya. Ya, tapi kitabnya bukan dikitabkan, tapi emang kitabnya itu emang dibaca, dibuka-buka. Yang sudah hafal. Jadi pakai satu mushaf dan jangan mengganti-ganti. Ya, termasuk kita mungkin bayang kalau kita mungkin ingin menghafal sedikit-dikit Al-Quran, ya jangan coba-coba kita menghafal pakai HP. Karena apa? Karena pasti ada gangguan, ya. Entah itu mungkin sudah kita nonaktifkan kuotanya, atau kita mode pesawat, pasti ada keinginan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lainnya. Apalagi kita buka kuotanya, ya maka kita menghafal wajib pakai mushaf. Ya. Nanti mungkin perlu nanti di rumah Quran ini kita bagikan satu mushaf yang sama, dan di rumah pun di sini pun jangan pernah mengganti-ganti mushaf sama sekali. Pakai mushaf itu sampai tujuan mereka selesai, target mereka selesai 30 juz. Ya. Kemudian selanjutnya metode yang terbaik dari semua cara menghafal Al-Quran, dan metode ini juga tentu metode yang pertama Allah jadikan metode kepada Rasulullah SAW, yaitu talqin. Jibril AS di Gua Hira ditalqin, Iqra, 5 ayat dihafal oleh beliau. Maka tentu metode yang paling baik itu ditalqin. Ya. Bagaimana musyrifah nanti, tentunya di sini ada akhwat yang insyaallah ada ustazah yang akan membina mereka, ya 20 santri insyaallah, ditalqin terlebih dahulu, ya. Tentunya nanti kita bimbing bagaimana musyrifahnya ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan pelafatan yang terbaik, dengan bacaan yang sesuai standar yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita akan bina kemudian bagaimana mereka bisa mentalqinkan sebelum pulang. Misalnya hari ini hari pertama, ba'da asar sampai maghrib sampai isya, mereka sekarang 1 halaman 2 halaman, sebelum pulang satu-satu ditalqin, satu maju talqin setengah halaman misalnya, atau 2 ayat 3 ayat saja talqin, sampai benar-benar bacaannya baik, tidak ada salah harokat, tidak ada salah huruf, tidak ada salah makhraj sama sekali. Setelah itu mereka hafal. Makanya memang termasuk juga tips menghafal Quran, bagaimana mereka menghafal Al-Quran, dan sebelum menghafal itu bacaannya sudah ditalqin oleh musyrifahnya, oleh pengajarnya, oleh musyrifnya. Jadi sebelum mereka menghafal ditalqin malamnya, dan subuh mereka hafal, ya. Karena subuh ini paling baik. Subuh ini waktu terbaik. Kami sendiri merasakan menghafal subuh ini, ya, menghafal yang paling kuat dan biasanya melekat, ya, dibandingkan menghafal di waktu siang, waktu sore, apalagi malam, ya. Paling baik pagi. Maka waktu pagi jadikan waktu untuk menghafal, ya. Kemudian juga tentunya termasuk dari tips menghafal Quran, ya, yang perlu kita terapkan nanti di sini juga adalah bagaimana, ya, musyrifah ini benar-benar sudah hafal apa yang disetorkan oleh santrinya. Jadi minimal kalau santrinya sekarang menyetorkan juz ammah, ya gurunya sudah hafal lebih dari itu, ya. Misalnya sekarang musyrifahnya sudah hafal berapa juz, 5 juz, ya santrinya baru mulai. Kalau bisa sudah hafal. Kenapa? Saya terlihat dengan guru kami di Kangean dulu, ya, beliau mengatakan, ya, jangan menyetorkan, ya, hafalanmu kepada orang yang, ya, tidak hafal apa yang kamu setorkan. Kenapa? Kalau kamu menyetorkan hafalanmu kepada guru yang tidak hafal, maka hafalanmu itu bohong, kata beliau. Hafalanmu bohong. Kenapa? Karena banyak sekarang mereka-mereka yang belum hafal apa yang disetorkan oleh muridnya, akhirnya mereka, ya, menyalahgunakan, akhirnya banyak kalimat-kalimat yang tertinggal, ya, tertinggal harokatnya, makhrajnya tidak diperhatikan, akhirnya banyak yang salah. Karena dalam membaca Al-Quran pun ada kesalahan, lahnun khafi dan lahnun jali. Lahnun khafi ini kesalahan yang ringan, ya. Kesalahan yang ringan seperti kita meninggalkan gunnah, misalnya innalladzi
kafaru sawaun. Kalau kita tinggalkan ini gunnah misalnya, inna tanpa ditahan inna, maka ini termasuk lahnun khafi, tidak merubah makna, tidak merubah arti. Sawaun panjang misalnya 6 harokat, ya, mat wajib misalnya, kita kurangi 2 harokat jadi 2 harokat, maka termasuk lahnun khafi, tidak merubah arti, ya. Akan tetapi kalau sampai lahnun jali, kesalahan jali, ini merubah makna. Misalnya Pak ya, kita membaca Al-Quran kalimat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul, ya, kalimat Qul qaf lam kita baca menjadi kul saja, dijadikan hams, ya, maka maknanya beda. Qul katakanlah, kalau kul itu makanlah, ya. Jadi ini bisa merubah makna. Nah, termasuk juga salah harokat. Salah harokat ini merubah makna. Ya, misalnya kalau kita azan, ya, azan Pak. Allahu akbar Allah. Harokat itu akbaru, bukan akbar. Ada beberapa masyayikh, dulu saya masih ingat guru kami, ketika ada beberapa santri kami yang azan membaca Allahu akbar Allah, kemudian ditarik Pak beliau, ditarik suruh ulangi Allahu akbaru. Hadza lahnun jali kata beliau, merubah makna dari ayat yang kita baca. Salah harokat, salah huruf, ya, salah makhraj. Dan ini kata Ibnul Jazari, beliau mengatakan, beliau seorang qurra, ya, seorang ulama qurra, beliau mengatakan jika lahnun jali ini terjadi, kesalahan yang merubah arti ini dibaca di Al-Fatihah, tentunya Al-Fatihah ini rukun sholat, ya, maka bisa tidak sah sholat imamnya Pak ya. Dan juga beberapa ulama qurra mengatakan bahwasanya bisa tidak sah semua yang sholat di masjid itu jika salah bacaan Al-Fatihahnya. Walaupun ada beberapa ulama juga mengatakan tetap sah jika memang tidak ada lagi yang mau jadi imam di situ atau tidak ada yang baik bacaan Al-Qur'annya. Termasuk di negara kita ini memang tidak semua bacaannya baik, ya. Tidak semua bacaannya baik. Maka tentunya bagaimana anak-anak kita nanti di sini bisa menghafal Al-Qur'an dengan bacaan yang standar, minimal terhindar dari kesalahan yang merubah makna ini. Kalau kita melihat beberapa guru-guru kita, beberapa masyayikh, ya, yang kemarin ketika kami mengadakan multaqah perkumpulan para hufal, para penghafal Quran di Bogor, Syekh Abdullah Ali Basrah, beliau termasuk ketua Rabithah Al-Alamiyah, termasuk ketua lembaga tahfidz internasional di Jeddah. Beliau datang ke Bogor Pak. Beliau mantan imam Masjidil Haram tahun 90-an. Beliau cerita perjuangan beliau yang ketika sudah menjadi imam Masjidil Haram, ya. Jadi tahun 90-an, ya. Tentunya beliau itu salah satu murid dari seorang ulama qurra yang bernama Syekh Aiman. Jadi Syekh Aiman ini sekarang termasuk sanad tertinggi dalam bacaan Al-Qur'annya. Jadi jarak beliau, bacaan beliau ke Rasulullah itu hanya 24 orang. Dari beliau ke gurunya hanya 24 saja. Nah, Syekh Abdullah Ali Basrah ketika beliau menjadi imam Masjidil Haram, ketika datang Dr. Aiman ini, ya, ke Saudi Arabia, beliau mendengar, ya, berita bahwasanya wah, alhamdulillah ada Syekh Aiman datang ke Saudi. Akhirnya beliau mempunyai keinginan untuk belajar lagi. Ya, waktu ketika itu beliau menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, beliau maghrib isya menjadi imam di Haram, dan di siang hari beliau pasti ke Jeddah untuk belajar makharijul huruf lagi. Masya Allah, ya, kelas imam Masjidil Haram, ya. Setiap pagi sampai sore. Beliau cerita, ya, Masya Allah, setiap pagi sampai sore. Beliau pulang sore sebelum maghrib ke Haram. Ternyata ketika beliau belajar kepada Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ternyata ada 4 huruf yang salah. Masya Allah, huruf ra, huruf bot, huruf shad, huruf kha, ya. Ada 4 huruf, ya. Apalagi huruf ra, kata beliau, huruf ra saya salah fatal, ya. Sampai Syekh Aiman mengatakan, ya, Anda sudah menjadi imam Masjidil Haram, tapi huruf Anda masih ada yang salah. Ini Masya Allah. Akhirnya beliau sampai setiap harinya beliau ketika beliau usai menjadi imam Masjidil Haram di maghrib, ya, dan isya,
Beliau pasti berdoa. Saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, perbaiki bacaan saya ya Allah, perbaiki huruf ra saya ya Allah, perbaiki huruf-huruf yang masih salah ya Allah. Masya Allah, perjuangan beliau untuk menjadi ya seorang qurra, seorang yang mempunyai ijazah Al-Quran. Tentunya bagi kita yang mungkin sekarang ya masih ingin belajar Al-Quran, masih ingin mempelajari Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan fasih, maka tentu ya bagi kita fardu kifayah, bahkan fardu ain bagi kita yang sedang membaca Al-Quran untuk membaca dengan baik. Maka nanti tentu kita akan didik bagaimana anak-anak kita yang di sini nanti 20 anak itu bisa menghafal Quran dengan bacaan yang terbaik. Bahkan kalau kami ingat cerita ketika kami dulu juga diundang ya, ke Jepang itu, Masya Allah ada beberapa mereka yang mu'allaf ya. Masya Allah ketika saya ke sana kebetulan ada 7 ya, ada sekitar 5 yang datang, walaupun 7 ketika itu yang baru masuk Islam, Pak. Baru masuk Islam, baru seminggu masuk Islam, tapi diundang oleh teman-teman kamu yang mengundang ke Jepang untuk ikut belajar Al-Quran. Baru masuk Islam 7 hari. Masya Allah perjuangan mereka ya, sampai berjam-jam, Pak. Dari ujung Gunung Fuji itu sekitar 4 jam ya, sampai 4 kali transit naik kereta untuk yang namanya belajar surat Al-Fatihah saja. Saya masih ingat ketika mengajari mereka, Pak, mengajari Al-Fatihah saja, mengucapkan kalimat wairil saja gak bisa. Pasti bilangnya ghairi gitu, Pak. Saya bilang wairil gitu. Susah sekali karena logatnya beda. Ini Masya Allah perjuangan mereka yang baru mu'allaf saja sangat-sangat ya berkorban untuk mempelajari surah Al-Fatihah. Ya, tentunya bagaimana kita juga bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan juga itu nanti insya Allah akan kita terapkan di rumah Quran Tuhfatul Walidain ini, bagaimana mereka ya anak-anak kita nanti di sini bisa menghafal Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, dan tentunya ya bisa mengamalkan dan berakhlak dengan akhlak Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran, dan juga menjadikan anak-anak kita generasi-generasi yang Qurani, keluarga yang Qurani. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma khalliqna bi akhlaqil Quran. Allahumma khalliqna bi akhlaqil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian para undangan, sebelum kami tutup acara, izinkan kami menyampaikan sebuah informasi yang kaitannya kepada ibu-ibu yang hadir. Mungkin sebagian sudah mengetahui kabar ini, informasi ini, bahwa ini kaitannya dengan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini tentang Al-Quran. Bahwa di Museum Al-Quran yang sebelumnya ada di Madinah ya, kemudian sekarang ini beberapa bulan terakhir sebelum COVID-19 ini sudah pindah dan dibuka di Haram Mekah. Kami bermaksud tidak ingin menyampaikan informasi sekedar museum Qurannya yang ada di Mekah, tetapi ada sebuah hal yang menarik, terutama kepada ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Ketika kami berkunjung terakhir ke museum itu, ada karya Al-Quran yang ditulis oleh seorang ibu. Ditulis bukan menggunakan pulpen, tetapi disulam. Dalam 30 juz itu ada dijadikan satu jilidnya itu 3 juz, sehingga ada 10 disulam di atas kain, yang dilakukan selama 32 tahun oleh seorang ibu ini. Ibu ini tidak berpindah dari ayat ke ayat sebelum dia menghafal dan memahami dan mengamalkan apa yang ada di situ. Dia berhenti ketika dia berhalangan, baru berhenti. Ya, itu yang menarik perhatian kita dari penghargaan kepada seorang ibu ini, sehingga hasil karyanya diletakkan di Museum Al-Quran di Makkahul Mukarramah.
Jadi Allah dihargai betul untuk urusan Al-Quran ini, sampai kepada hal demikian itu dimuseumkan jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah acara kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.